Pada suatu hari, kuda dan domba berjalan bersama sembari bercanda di tengah hutan. Kamu hari ini akan kalah dariku. Kemudian, tiba-tiba Raja Hutan memberhentikan mereka. Berhenti! Domba dan kuda berhenti mendadak dengan wajah ketakutan. Tapi mereka sedikit terlihat tenang. Domba. Wow, suatu kebanggaan bagi saya didatangi Raja Hutan. Kuda pun menyahuti. Iya, sesuatu. Aku sayang ibu. Suatu kebahagiaan. Makasih. Lalu singa pun menyeru dengan kerasnya. Diam! Dengan suara yang sangat menggelegar. Suaramu bagaikan kendang soneta, tuanku, seru domba. Lalu kuda pun menyerui suara domba. Kau pikir dia raja dangdut? Bodoh sekali kamu domba. Lalu mereka bertengkar. Kamu yang bodoh. Kemudian domba berseru kepada kuda dengan berbisik. Kau yang bodoh kuda. Aku ini sedang menyanjungnya agar dia terkesan tidak mengganggu kita. Dan kuda menyahuti omongan domba. Oh, jadi kata-katamu itu hanyalah tipu rayu saja, domba. Dengan suara yang lantang. Lalu dengan garang singa mendekati domba dan kuda. Aku lapar sekali. Kalian akan jadi santapanku hari ini. Kemudian domba dan kuda yang saling menatap. Disusul singa yang saling bertatapan. Kemudian domba dan kuda memberi aba-aba agar berlari bersama. Kemudian mereka berlari dengan kencang. Lari! Kencang, domba dan kuda berlari sangat kencang. Disusul dengan singa yang juga berlari dengan kencang menyusul mereka. Lalu tiba-tiba domba dan kuda berhenti sangat mendadak. Bodoh kau, kenapa kau berhenti kuda? Kalau singa makan kita gimana? Kuda pun menyeru, diam kau domba. Lalu perlahan singa mendekati mereka berdua. Kemudian dengan wajah polosnya, domba berseru kepada singa. Lihatlah tuanku, sudah siap makanan enak untukmu tuanku. Singa yang masih saja diam terpaku melihati ada sosok anak kecil yang menangis di bawah pohon tanpa ada satupun yang menemaninya. Lalu saat singa berada di hadapan anak kecil itu, tiba-tiba domba dan kuda berbalik membelakangi singa. Bagaimana kalau kita pergi saja? Seru kuda kepada domba. Dan domba pun berbicara kepada kuda. Aku tak tega melihat anak itu sebenarnya. Bagaimana kalau dia benar-benar jadi santapan dengan singa? Sudahlah, daripada kita yang jadi santapan singa, mending kita lari saja. Semakin kencang anak itu menangis, kuda dan domba tidak tega untuk beralih muka memandangnya. Akhirnya, mereka hanya terdiam terpaku membelakangi singa. Aku begitu sedih domba, kasihan sekali anak itu jadi santapan singa. Singa pun memanggil kuda. Hai kuda. Lalu kuda yang belum membuka matanya berkata kepada domba. Dia memanggilku domba. Apa singa masih lapar setelah makan anak itu? Apa dia akan memakanku juga domba? Aku takut sekali domba. Hingga dia ingin memakan dagingku. Dengan rasa takut,
Kuda pun berjalan membelakangi singa serta berpamitan kepada domba. Domba, sampaikan kepada keluargaku kalau hidupku berakhir di perut singa. Domba pun menangisi kuda dengan langkah perlahan, berjalan membelakangi singa. Karena singa yang tak sabar, akhirnya singa menyeret kuda. Kau terlalu lama, kuda. Iya singa, iya, ada apa? Saat singa menyuruh kuda untuk membuka matanya, perlahan kuda pun membuka matanya sambil berseru di dalam hati. Apakah aku sudah berakhir di perut singa? Kenapa tidak terasa saat dia memakanku? Oh tidak, aku sudah benar-benar berada di alam lain. Oh tidak. Akhirnya, singa mengulangi memanggil kuda dengan suara yang lebih menggelegar. Buka matamu, kuda! Iya, singa. Iya. Lalu kuda pun membuka matanya. Ada aku belum mati, singa. Aku belum mati. Dan kuda pun melompat gembira. Kuda pun kesenangan. Tapi saat itu, domba pun pergi dengan rasa sedih. Dia pergi saat kuda berteriak sangat kencang. Dia pergi dengan rasa yang sangat amat sedih. Dia berseru di dalam hati. Bagaimana aku sudah tidak punya teman berlari lagi. Kuda sudah mati. Dia pun berjalan terus sampai dia berada di tengah hutan di tepi sungai bertemu dengan segerombolan hewan-hewan lain. Apa kalian semua tahu? Teman kita, kuda, dia sudah mati dimakan singa. Lalu hewan-hewan lain pun menjawab keluh kesah domba. Macan pun bertanya kepada domba, benarkah itu perkataanmu, domba? Aku hidup bersama singa, bukan sehari 2 hari di hutan ini. Dia tidak pernah memakan hewan lain sekalipun itu ke hewan kecil, kelinci, ikan, apapun itu. Dia mencari burung-burung yang sudah sakit atau burung yang sudah jatuh untuk dimakan. Dia tidak pernah memakan kawan sendiri. Lalu domba pun menimpali perkataan macan. Benar sekali, macan. Aku melihatnya. Dia memanggil kuda, dia menyeret kuda, dan dia berteriak sangat kencang, macan. Aku lihat sendiri, kuda berpamitan. Kembali menjawab omongan domba. Kalau memang yang kamu ucapkan itu benar, domba, kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus menemui singa. Bagaimana dia bisa melakukan ini kepada teman kita? Ayo. Ya, pingsan dia, seru dinosaurus melihat domba yang sedang pingsan. Berbeda, singa dan domba sedang berbincang. Ternyata anak ini masih singa. Kukira anak ini sudah kau telan. Lalu singa pun menjawab apa yang dikatakan kuda. Meskipun aku punya julukan Raja Singa, aku tidak akan tega kuda memakan karena dia begitu lucu sekali. Kuda, bantulah aku mencari tempat agar dia aman di hutan ini. Karena aku tidak melihat dia bersama siapapun di hutan ini, kuda. Dengan gembira, kuda pun menjawab, baiklah singa, aku punya tempat yang sangat aman untuk anak ini dan kamu, singa. Ikuti aku, singa. Terus kuda berkata kepada singa, aku baru tahu, singa, kalau hatimu begitu lembut. Kamu tidak memakan anak ini maupun aku.
Lalu singa pun berseru kepada kuda, "Kuda, aku tidak akan memakan hewan sekecil apapun di hutan ini, karena aku sangat menyayangi kalian semua. Saat tadi aku berkata ingin memakanmu, itu hanyalah candaanku. Aku tidak ingin menyakiti siapapun di hutan ini, kuda." Kemudian, kuda dan singa berjalan beriringan menuju tempat yang ditujukan kuda untuk singa dan anak kecil itu. Nah, singa, ini adalah tempat yang kuceritakan tadi kepadamu. Tempat ini jarang sekali diisi oleh hewan-hewan di hutan ini. Aku menemukan tempat ini saat aku ingin merasa sendiri. Aku sering di sini sendirian. Nah, sekarang aku akan tunjukkan tempat ternyaman ini untukmu, singa. Baiklah, kuda. Aku begitu terima kasih kepadamu, kuda. Sama-sama, singa. Lalu kuda pun bertanya kepada singa, "Singa, apakah kamu yakin akan merawat anak ini di hutan dengan banyak sekali hewan yang kita pun tidak tahu watak hewan itu seperti apa?" Kemudian singa menjawab pertanyaan kuda, "Kuda, dengan segenap tenaga dan jiwaku, aku akan melindungi anak ini apapun yang terjadi. Aku menemukannya, berarti semesta telah mempertemukan aku kepadanya untuk menjaganya. Aku kasih kepadamu, kuda, sudah memberikan tempat yang nyaman kepada anak ini. Syut, anaknya." Sama-sama, singa. Aku juga terima kasih kamu sudah mau merawat anak ini. Kalau begitu, aku tinggal dulu. Karena pasti domba sudah mengabari keluargaku kalau aku mati. Ya udah, kamu boleh di sini. Dan aku tidak akan bilang ke siapapun kalau kamu berada di sini. Aku pamit dulu, singa. Kemudian, kuda pun beranjak pergi dari tempat singa dan anak itu berada. "Jagalah itu baik-baik, singa." Kuda pun berpamitan kepada singa. Dan singa pun membalas, "Jaga dirimu baik-baik juga, kuda. Terima kasih." Dan kemudian pun kuda berjalan menemui domba beserta hewan-hewan lain yang ingin mendatangi singa yang telah memakan kuda dan anak kecil itu. Akhirnya berjalan bersama menyusuri hutan mencari keberadaan singa. Lalu dari sudut hutan, macan pun melihat kuda berjalan sendirian. Macan pun berkata kepada mereka semua hewan-hewan segerombolan itu, "Stop! Berhenti! Kurasa itu kuda." Lalu dia pun menoleh ke arah domba dengan muka yang sangat garang. "Domba, apakah benar kamu melihat kuda sudah dimakan oleh singa dengan matamu sendiri?" Domba pun menjawab, Sebenarnya aku menutup mataku. Aku tidak melihat. Aku hanya mendengar kuda menjerit sangat kencang. Lalu aku berlari karena aku juga takut dimakan oleh singa." Kemudian macan berbicara dengan amat keras kepada domba, "Sudah kubilang kepadamu, domba, bahwa singa tidak akan melakukan hal serendah itu. Kamu berbicara fitnah kepada singa. Kami semua tidak menyukai hal itu. Aku sudah bertanya berulang kali kepadamu, domba. Apa kamu benar-benar melihat? Apa kamu benar-benar melihat?" Kamu menjawab kamu yakin kamu melihat, tapi nyatanya tidak. Dan kuda pun berjalan mendekati mereka semua. "Hai teman-teman, ada apa? Kok kalian sedang berkumpul semua di sini?" Kuda pun berseru kepada hewan-hewan yang sedang berkumpul. Macan berkata kepada kuda, "Kuda,
Apa kamu tahu, dia, domba, telah berkata kepada kami semua bahwa kau telah dimakan oleh singa. Dan semua hewan pun menyahuti perkataan macan. Iya, iya, benar, 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 benar. Lalu kuda pun menghela nafas panjangnya. Iya teman-teman, sebenarnya begini ceritanya. Kuda pun mulai menceritakan apa yang terjadi kepadanya dan singa. Begitu cerita sebenarnya teman-teman. Ya, aku tidak menyalahkan domba. Karena memang saat itu aku juga takut sekali kepada singa. Tapi ternyata dugaanku salah. Dia adalah hewan baik hati. Dia sudah menolong anak kecil yang tidak tahu siapa orang tuanya. Dan singa pun tidak tahu kenapa anak kecil itu bisa ada di tengah hutan ini. Dan pesan untuk kamu domba, jangan lagi kamu membuat berita yang kamu sendiri pun tidak melihat dengan matamu. Apa kamu melihat saat aku dimakan oleh singa? Kan saat itu kamu lari. Domba pun menyahuti omongan kuda. Tetapi kan kamu sudah pamitan kalau kamu akan mati. Jadi karena rasa takut dan sedihku, aku mengabari teman-teman semua. Lalu dengan entengnya, sapi pun maju dan menjawab. Sapi pun berkata kepada domba dengan sedikit nada bercanda. Lain kali, kamu jangan bawa berita yang tidak benar, domba. Sekali lagi kamu bawa berita yang tidak benar, akan kusembelih dan kujadikan bakso kamu, domba. Dan disertai tawa teman-teman semua yang menertawakan candaan sapi kepada domba. Lalu hewan-hewan ini pun berkumpul dan mereka pun kembali ke tempat mereka tidur masing-masing. Cerita selesai. Terima kasih. Dadah.